Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Apakah cita-cita atau impianmu? Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang guru. Kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah, yaitu rajin belajar, membaca buku, dan lain sebagainya. Kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Kegiatannya apa ya? Misalnya olahraga, SBK, menggambar, dan lain-lainnya. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Menurut saya ya, paling sulit itu ya kalau kita belajar matematika. Nah, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. 1. Belajar dengan giat, karena jadi seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan, meliputi membaca, menulis, dan keterampilan yang lainnya. Cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman sebagai berikut. 1. Apakah kegiatan yang kamu sukai? 2. Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? 3. Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? 4. Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? 5. Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? Jadi, kalian membuat dulu pertanyaan, lalu kemudian baru melakukan wawancara kepada teman-temanmu. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya.
ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Kisah sukses yang kedua, Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, ini adalah informasi yang awal gagal dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Michael Jordan ingin menjadi pemain basket kelas dunia dan Thomas Alva Edison ingin menjadi penemu lampu listrik. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Keduanya sama-sama berusaha keras, belajar, dan berlatih untuk meraih cita-citanya. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Tantangan yang dihadapi Michael Jordan adalah saat duduk di bangku SMA pernah gagal masuk tim basket sekolahnya karena dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Sedangkan Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya, sehingga ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Cara mereka menghadapi kegagalan adalah dengan bekerja keras dan berusaha untuk belajar, berlatih, dan mencoba dan terus mencoba sehingga meraih kesuksesan. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? Tantangan yang saya hadapi dalam meraih impian diantaranya adalah banyak sekali ilmu yang harus saya pelajari. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Saya akan bersabar dan terus mencoba sampai berhasil. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku
Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Penny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Keragaman orang-orang yang ada di sekitar saya sangat beragam karena berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut berupa warna kulit dan perawakan. Apa manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman orang-orang yang ada di sekitar saya sangat beragam karena berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut berupa warna kulit dan perawakan. Dengan mengetahui keragaman yang ada, maka kita mendapatkan beberapa manfaat. Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bergaul dengan masyarakat di sekitar kita dengan baik. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Simaklah puisi berikut ini. Puisi Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Tanah airku, tanah yang beragam. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada
untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Nah, itu tadi puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Sudahkah kamu menyimak puisi tersebut? Tahukah kamu makna puisi tersebut? Makna puisi bait pertama, kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua, aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Maknanya adalah bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia. Makna puisi bait kedua, kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja, dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai Punggawa, kami bersujud dikenal sebagai Nusantara, bermakna masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya dan semua suku tersebut pada akhirnya dikenal sebagai bangsa Indonesia. Makna puisi bait ketiga, tanah airku, tanah titipan para dewa, tanah airku, tanah pusaka, tanah airku, tanah yang beragam, segalanya ada untuk manusia Indonesia, bermakna negeri Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Makna puisi bait keempat, mari kita rawat Ibu Pertiwi ini, mari kita sayangi jagat Nusantara ini, mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia, bermakna seluruh warga negara Indonesia berkewajiban merawat, menjaga, dan memelihara negeri Indonesia. Makna puisi secara keseluruhan, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia. Masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya dan semua suku tersebut pada akhirnya dikenal sebagai bangsa Indonesia. Negeri Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia berkewajiban merawat, menjaga, dan memelihara negeri Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua.
1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui 1 adalah tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Hewan. Hewan dimanfaatkan untuk bahan makanan dan diambil tenaganya. 3. Air. Air dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan irigasi. Yang keempat, tanah. Tanah dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan lahan pertanian. Sumber daya alam yang terakhir atau 5 yaitu sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk sumber energi listrik dan proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya 1. Minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap. Contoh yang ketiga yaitu gas alam. Manfaatnya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Contoh yang keempat adalah aluminium. Aluminium digunakan untuk membuat alat rumah tangga dan bahan bangunan. Jenis sumber daya alam yang terakhir atau yang kelima adalah gipsum. Gipsum digunakan untuk bahan obat-obatan, produk kecantikan, hingga material bangunan. Perhatikan di lingkungan tempat tinggalmu. Carilah informasi tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu. Kemudian lakukan kegiatan tersebut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Carilah informasi mengenai sumber daya alam yang terdapat di daerahmu. Kemudian tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui di daerahmu dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu, serta manfaat untuk apakah sumber daya alam itu bagi penduduk di daerahmu. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.